Jadi sebenarnya Bapak ada perlu apa datang ke sini? Jadi begini Bu, saya mau konsul. Saya ini seorang pengusaha mebel. Nah, pada suatu hari itu tanggal 12 September 2021, saya mendapat pesanan meja dan kursi itu totalnya sebesar 50 juta rupiah. Nah, saya dan pembeli ini sepakat kalau pembayaran itu akan ditunaikan pada 3 minggu setelahnya. Nah, jadi saya buatkan nota dan masing-masing dari kami menandatangani nota tersebut, akan tetapi tanpa materai. Nah, setelah 3 minggu bahkan lebih seminggu, si pembeli ini tidak bisa melunasinya, dan sampai sekarang tidak ada itikat baik untuk melunaskan utangnya tersebut. Nah, dalam pandangan hukum, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik ini, Bu? Jadi gini ya Pak ya, dalam hukum itu dia itu ada tercantum di dalam KUH Perdata. Saya lupa pasal berapa gitu mengenai wan prestasi. Jadi kasus yang Bapak bilang tadi itu masuk di ranah wan prestasi. Dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang udah dia lakukan, apa yang seharusnya dia tanggung jawabkan. Jadi untuk yang jatuh tempo itu sebenarnya seharusnya si pembeli itu yang membeli mebel Bapak harusnya ada itikat baik dari dirinya. Entah dia memberi penjelasan setelah jatuh tempo, dia kasih penjelasan ke Bapak apa masalah atau apa yang membuat dia berat, belum waktunya membayar atau apa gitu masalahnya. Seharusnya dia kasih tahu. Tetapi setelah mendengar penjelasan Bapak tadi, ternyata tidak ada itikat baik dalam hal dia menjelaskan apa masalahnya, dalam hal beritahu apa yang sedang ia rasakan sekarang, kenapa sampai jatuh tempo untuk membayar itu gitu kan. Jadi sebenarnya tadi Bapak jelasin ada hitam di atas putih kan? Iya. Ada hitam di atas putih, tetapi tidak ada materai. Sebenarnya untuk semisalnya Bapak kasus ini kan udah masuk di ranah wan prestasi dan juga udah tercantum di dalam KUH Perdata. Nah, jadi untuk hal yang seperti ini nih sebenarnya udah tidak lazim lagi, karena itu orang yang tidak membayar utangnya itu, tidak membayar apa yang seharusnya dia bayar, itu sebenarnya tidak lazim. Nah, udah dicantumkan di dalam hukum juga. Jadi bisa Bapak gugat di pengadilan, bisa dibawa ke jalur pengadilan seperti itu. Tetapi semisalnya ada hitam di atas putih tadi yang Bapak jelaskan kan, meskipun tidak ada materai, tetap bisa dijadikan bukti bahwa orang tersebut melakukan wan prestasi terhadap apa hak Bapak seharusnya, seperti itu. Soal materai itu sendiri sebenarnya tidak menjadi masalah untuk menggugat apa yang udah orang itu lakukan terhadap Bapak, wan prestasi yang sudah ia lakukan. Tetap sah surat hitam di atas putih tadi yang membicarakan atau yang tertera di dalamnya itu dia membeli barang Bapak, Bapak menjual barang Bapak pribadi gitu kan. Jadi itu
bisa digugat dan itu bisa menjadi alat bukti bahwa ia melakukan wan prestasi terhadap Bapak. Nah, untuk materai tadi itu tuh Pak, sebenarnya semisal tadi kan Bapak jelasin ada hitam di atas putih itu seperti nota. Seperti nota, tetapi tidak dicantumkan materai di situ, gitu kan. Sebenarnya itu dalam hukum itu sebenarnya itu dia sah saja, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijadikan bukti jika Bapak bawa hal ini ke pengadilan gitu. Untuk sah tidaknya itu tetap sah. Jadi dalam suatu transaksi yang kita lakukan misalnya seperti itu kan, ada tidaknya materai itu tidak menjadi masalah, tetap sah seperti itu. Kemudian sebenarnya untuk lebih akurat lagi, Bapak bisa jika waktu transaksi atau jika apa yang Bapak lakukan bersama orang tadi, transaksi yang dilakukan berdua itu ada saksi, entah satu atau dua orang seperti itu. Nah itu bisa menjadi bukti akurat karena saksi tersebut bisa menjelaskan kepada hakim apa sebenarnya kasus yang terjadi antara Bapak dengan orang yang wan prestasi tersebut. Nah itu bisa menjadi bukti paling kuat selain hitam di atas putih tadi seperti itu. Jadi seperti itu Pak, saran dari saya gitu kan, karena Bapak sudah konsultasi terhadap saya memberikan apa solusi yang bisa Bapak lakukan, tetapi itu semuanya kembali lagi ke Bapak, entah Bapak mau menjalankan apa yang saya sarankan, menggugat orang yang melakukan wan prestasi tersebut ke pengadilan, ataukah Bapak bisa memberikan waktu lagi terhadap orang tersebut jika memang Bapak sendiri itu bisa menerima bahwa ia minta temponya lebih dipanjangin lagi misalnya seperti itu. Nah jadi untuk Bapak sendiri gimana, apa bisa diterima atau ada yang masih mengganjal gitu? Mungkin saya rasa saran dari Ibu sudah cukup jelas. Mungkin nanti akan saya pertimbangkan dengan beberapa anak buah saya yang sudah bekerja, jadi ya sudah cukup. Ya mungkin dari saya sih seperti itu aja sih Pak, jadi semuanya kembali lagi ke Bapaknya seperti itu. Nah, kalau begitu saya pamit ya Bu. Ya silakan. Dan terima kasih banyak atas saran Ibu. Ya sama-sama. Karena semoga bermanfaat bagi saya dan terutama semoga berkah bagi Ibu. Ada perlu apa datang ke sini? Jadi begini Bu, saya ini mau konsultasi satu hal kepada Ibu mengenai sebenarnya ini masalah pribadi saya, mengenai usaha saya di bidang berdagang. Jadi saya itu ada satu ruko sembako di salah satu pasar. Dan beberapa ruko yang lain tuh memang ada juga, dan jualan yang mereka jual, barang yang mereka jual itu juga kurang lebih sama seperti yang saya jual gitu. Jadi masalahnya di saya ini sebenarnya tidak tahu, ternyata saat memastikannya barang atau sembako yang saya jual itu harganya lebih di bawah atau lebih murah dari sembakonya teman-teman di pasar itu atau tetangga yang ada di pasar tersebut. Jadi mereka ini seperti kesal terhadap saya gitu, kayak marah, dan mereka negur saya, dibilang mereka bilang saya mengambil alih pelanggan yang sudah sering belanja di toko mereka seperti itu. Jadi hal yang paling klimaksnya itu adalah saya takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu Bu, karena terkadang kan kita
jadi seperti itu Bu. Jadi solusi dari Ibu sendiri itu gimana ya? Jadi menurut pendapat saya, dalam persaingan bisnis untuk mencari pelanggan itu bukan hal yang jarang lagi apabila pedagang yang satu memberikan harga lebih rendah dibanding harga rata-rata pedagang yang lainnya. Nah, sebenarnya itu tidak apa-apa karena pada awalnya tidak terdapat perjanjian di antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lainnya mengenai harga rata-rata atau harga di bawah produk penjualannya itu. Nah, akan tetapi hal itu tidak sesuai dengan jiwa kemasyarakatan. Karena apa? Karena pada dasarnya kita menjual produk atau sembako dan lain sebagainya itu harus sesuai dengan harga rata-rata pedagang lainnya. Karena agar tidak menimbulkan percekcokan atau yang lain sebagainya. Nah, jadi apabila pembeli itu berpindah haluan ke kita atau kepada orang yang lebih memberikan harga sesuai rata-rata itu, nah itu sebenarnya itu hak dari pembeli itu sendiri, begitu. Jadi pada dasarnya memang kita nih seharusnya memberikan harga itu sesuai harga rata-rata seperti yang sudah saya jelaskan tadi, begitu. Nah, jadi itu saran menurut saya. Jadi bagaimana? Ini kan kembali lagi kepada ibunya yang ingin memberikan harga di bawah rata-rata atau disesuaikan rata-rata. Jadi gimana? Sebelumnya terima kasih banyak atas solusi yang telah Ibu sampaikan, telah Ibu berikan pada saya. Jadi mungkin sebaiknya saya ikutin solusi Ibu kan, lebih menggunakan tarif atau harga yang sesuai dengan rata-rata kebanyakan orang pakai. Jadi mungkin sekian dulu. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu berikan mau mendengarkan konsultasi dari saya. Saya izin pamit. Jadi begini Pak, saya ingin berkonsultasi. Begini, saya kan memiliki tanah, sepetak tanah begitu di samping rumah saya. Nah, niatan saya itu ingin mendirikan sebuah rumah sarang burung walet. Nah, pada dasarnya sebelumnya itu saya juga sudah mendapatkan izin dari pemerintahan untuk mendirikan bangunan itu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, setelah bangunan itu hampir selesai, nah para warga ini kayak komplain dengan alasan mereka tuh akan terganggu gitu ketenangannya, karena kan suara burung itu kan soundnya tuh kan berisik gitu ya kan. Nah, jadi bagaimana solusi dari Bapak? Karena kan nggak mungkin ya saya ingin memberhentikan pembangunan itu. Jadi bagaimana Pak solusinya? Begini Bu, untuk masalah Ibu ini, Ibu sudah mendapatkan izin dari pemerintah dan awalnya pun para tetangga setuju ya kan? Ya. Tapi setelah setengah jadi itu mereka baru komplain karena takut akan kebisingan. Iya. Nah, jadi sebenarnya saya rasa Ibu tidak salah karena sudah mengantongi izin pembangunan usaha. Nah, tapi karena tetangga-tetangga ini menimbulkan permasalahan, yaitu bisa jadi timbulnya tidak rukunnya antar tetangga. Iya. Jadi bisa menjadi suatu masalah dan takutnya bisa menjadi perselisihan yang lebih besar lagi. Nah, sebenarnya permasalahan ini hanya perlu dibicarakan lagi kepada tetangga, apakah alasannya hanya seperti itu atau ada yang lain, karena tidak masuk akal sekali pada awalnya mereka setuju dan di saat setengah jadi bangunan itu mereka tiba-tiba komplain. Jadinya mustahil lah Ibu akan menghentikan pembangunan itu. Iya. Karena yang pastinya biaya itu tidak besar.
Nah, kalau misalnya tetangga-tetangga itu masih kekeh untuk komplain, maka itu bisa ibu gugat karena mereka tidak fair lah, karena ibu pun sudah dapat izin dan mereka tiba-tiba komplain gitu. Nah, itu bisa digugat di pengadilan. Itu saja saran yang bisa saya berikan pada ibu. Selebihnya itu tergantung ke ibu lagi mau gimana. Oke, lebih baik mungkin saya mengikuti saran dari Bapak. Saya coba dulu bicarakan lebih baik-baik lagi dengan para warga dan semoga mereka bisa mengerti dan memakluminya. Oke, baiklah. Terima kasih ya Pak sudah memberikan solusi untuk masalah saya. Sama-sama. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.